Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya pada acara sore ini, yaitu Renungan Senja atau Renja, yang sengaja dibuat untuk membahas kembali khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu yang lalunya. Hari Minggu yang lalu saudaraku, tanggal 20 Juni, hambanya Pastor Dika Permana sudah menyampaikan bagaimana sikap hati yang bersyukur dalam segala hal membawa kemenangan, yaitu dalam sesi attitude. Kemarin juga dalam renungan senja yang pertama atau renja pertama sudah disampaikan, diulang kembali bagaimana 4 tingkat kehidupan yang bersyukur. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara apa sih alasannya kita harus bersyukur. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dalam keadaan hidup kita misalnya morat-marit. Nah, saya bukakan sekali dulu Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, kehidupan yang bersyukur itu dari sikap hati. Nah, apa alasannya? Saudara sangat sulit bersyukur jika saudara tidak memahami Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, di Alkitab ini sudah banyak sekali tertulis janji-janji Tuhan yang menyenangkan, yang seharusnya membuat kita tenang, damai, sejahtera. Salah satunya saudaraku, saya bacakan buat saudara dari Yesaya 43 yang mengatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, yang Maha Kudus, Tuhannya Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sampai di situ dulu saudaraku, masih panjang lagi. Nah, kalau kita membaca Alkitab dan memperhatikan bagian-bagian dari janji-janji Tuhan itu menunjukkan sesungguhnya siapakah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang menyertai kemanapun kita melangkah. Meski kita sekarang sedang menghadapi pandemi, badai kesulitan ekonomi, tetapi dia sudah berjanji, sekalipun engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun engkau melewati badai pandemik, ya saya saudara salah satu yang melewati badai pandemik ini. Sekeluarga, 10 orang saudaraku mengalami situasi yang sulit. Tetapi kesulitan itu membuat saya berdoa dengan hati. Ini penting saudaraku. Berdoa dengan hati, dengan jujur, mengakui kelemahanku kepada Tuhan, memohon kemurahannya kepada Tuhan. Dan dia memberikan aku satu firman. Karena ketika saya tanya, Tuhan, mengapa aku harus masuk rumah sakit? Mengapa aku harus terdampar di rumah sakit ini? Tuhan menjawab melalui firman. Roh Kudus berbicara di hatiku dan pikiranku. Dia mengatakan, jangan takut. Engkau ini berharga di mataku.
sampai putih rambutmu, sampai engkau tua. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan menggendongmu. Jadi istirahatlah. Saudaraku, itu tidak mudah. Karena saya berpikir bayar rumah sakit itu seperti deret hitung, seperti deret ukur, saudaraku. Dari mana? Tapi Tuhan bilang istirahatlah. Dan Tuhan menyelesaikannya. Saudaraku, janji Tuhan ini sudah berkata, akulah penebusmu. Dia menebus aku dari rumah sakit. Dan dia katakan, akulah juru selamatmu. Dia menyelamatkan aku dari maut COVID. Saudara hanya perlu percaya. Kalau belum jatahnya untuk mati, tidak akan mati. Tapi jangan langgar, ya, jangan langgar protokol kesehatan. Kalaupun kita sudah jaga, tapi tetap aja masih ada yang bocor, sehingga kita tergeletak karena sakit, apapun itu sakit kita. Bersyukur, itu yang pertama. Bersyukur karena engkau punya Tuhan yang hidup, yang mengatakan bahwa engkau berharga di matanya. Tuhan yang mengaku dia Bapa kita dan mengakui kita sebagai anaknya. Bapa yang baik tidak akan menelantarkan anak-anaknya, saudaraku. Apapun yang terjadi, sebab kesembuhan di dalam imanmu, di dalam jasmanimu, hanya ada di dalam Tuhan. Jika engkau sedang mengalami terikat dalam hal apapun, Dia Kristus, Mesias, penebus, yang akan memerdekakanmu untuk menjadi pemenang dalam segala hal. Oleh karena itu, hati yang mengucap syukur, yang diterangi oleh firman Tuhan, secara jiwa dan secara fisik, maka engkau akan mengalami kemakmuran. Dan engkau diberi kemampuan menanggung segala sesuatu dalam segala perkara. Engkau tidak perlu khawatir, karena tangan Tuhan yang berlobang paku itu, dan oleh bilur-bilurnya yang berdarah-darah itu menebus engkau dari segala penyakit. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita semua. Sebab tujuan daripada Tuhan adalah untuk kebaikan dan keuntungan kita. Itulah sebabnya kita harus mengerti kasih karunia Bapa melalui putranya Tuhan Yesus. Lebih daripada kelimpahan, Dia memberikan nyawanya agar kita boleh mengalami kemerdekaan, penebusan yang utuh dan sempurna. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Sembahlah Dia, pujilah Dia, carilah wajahnya dan kekuatannya. Lewat saudara doa bangun pagi, saudara akan menerima imun dari Tuhan, berkat dan urapan baru. Saudara akan mengalami hadirat Tuhan, dan saudara tidak akan tergeletak di luar Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan engkau mati, engkau pasti mati. Dan mati di dalam Tuhan itu bahagia. Mati tidak sesuatu yang harus ditakutkan. Mati adalah suatu keuntungan bagi orang percaya, karena kita akan terluput dari segala kesusahan yang ada di dunia ini. Tetapi jangan mati bunuh diri, jangan mati konyol. Nah, kematian yang hidup di dalam Tuhan membawamu tenang, dan keluargamu terjamin. Tidak ada yang bisa menakut-nakuti engkau. Saudaraku, jika saudara hatinya tertuju kepada keinginan daging, egois, memang kalau datang badai kesusahan, maka kita akan selalu merasa nelongso, ya, merasa stres, depresi. Tetapi jika kita buat Tuhan menjadi center of life dalam kehidupan kita, maka kita mampu mengucap syukur. Kita bisa melihat kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang mampu menolong kita, menyelamatkan kita dari segala masalah yang akan menimpa dunia. Saudaraku, demikian
renungan senja yang kedua yang bisa saya bagikan untuk saudara. Besok masih ada satu lagi sesi attitude, bagaimana sikap hati bersyukur membawa kita menjadi pemenang. Sampai jumpa besok sore pukul 5 dalam acara Renungan Senja dari CBM 7 TV. Jangan lupa saudara like, saudara subscribe, saudara share kepada orang. Jangan lupa pasang lonceng. God bless you.